Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita bertemu dalam kegiatan. Ini adalah kegiatan perdana kami, ya, kegiatan perdana kantor cabang kami, ya. Yang mana kantor hukum Rusda Sunarti dan rekan memang memiliki spesialisasi di sektor kekayaan intelektual. Untuk itu ini kegiatan menurut kami sangat penting dan alhamdulillah bisa kita insya Allah terselenggara hingga nanti siang. Dan kita angkat temanya adalah tentang sosialisasi perlindungan merek dan bagaimana nanti tata cara peralihan daripada merek yang akan disampaikan oleh mitra kita, ya, Ibu Ruri dan Ibu Ria. Nah, saya di sini dikasih tugas nih sama Bu Rusda nih, bawakan materi perlindungan merek ya bagi pelaku usaha. Ya, supaya merek kita minimal ditolak, lakukan pengecekan merek terlebih dahulu. Nah, ini cara cek mereknya. Cek mereknya di mana? Di sini di pangkalan data kekayaan intelektual, bukan di Google, bukan di medsos, ya, bukan di Instagram. Jadi ceknya di sini. Karena juga, Bu, saya cek di Instagram dia udah ada logo, gimana dong? Bu, ceknya di mana? Di Instagram? Oh, Instagram nggak benar. Ceknya adalah di sini, pangkalan data kekayaan intelektual. Ini adalah database yang dikeluarkan oleh DJKI, ya, instansi resmi yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengeluarkan sertifikat mereknya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, cek di sini. Nah, nama, logo, terus warna. semua satu kesatuan. Satu kesatuan ya, Bu. Namanya, ya, merek itu kan nama, bisa kata, bisa logo, bisa gabungan. Kata dan logo, nama, logo, ya kan, warna, gitu. Jadi kalau seandainya namanya sama, logonya berbeda, Merek udah jadi tolak, karena kan secara fonetik sama. Jadi kalau dia nama plus logo, berarti unsur dominannya adalah nama. Tapi harus dilihat, misalnya ketemu nih, Bu, namanya sama, ya kan? Ibu harus diklik di sini nama mereknya nih, lihat, cek barangnya sejenis enggak. Jadi jangan berhenti di tadi yang di depan. Kalau misalnya namanya sama, ternyata Ibu cek dia barangnya misalnya pupuk, nggak kan nggak sejenis. Kalau nggak sejenis, ya berpotensi dikabulkan. Mulai melakukan perdagangan. Kalau di undang-undang bahasanya pengalihan, bisa dengan jual beli, ya, atau juga bisa dilakukan dengan pola hibah, pola waris. Ini melibatkan profesi notaris karena harus menggunakan akta notaris. Jadi kalau dulu ya, kalau pengalihan masih bisa bawah tangan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah, makanya ini teman-teman notaris kami konsultan ya di Jakarta tuh mencari tuh teman-teman notaris, ayo nih bikin nih akta jual beli merek gitu. Nah, ini nilainya luar biasa ini. Makanya kita coba buat kegiatan ini untuk sesi sharing kita. Baik Bu Rere, Bu Ria, Bu Dwi, silakan. Ibu pasti udah nggak asing ya, Bu, ya, mengenai merek Sariwangi yang biasa kita konsumsi tiap pagi ya, Bu, ya. Nah, ini kan ada beberapa merek yang biasanya kita kenal ya, Bu, ya. Ada yang Sariwangi, nanti ada selanjutnya ada yang Merdeka Belajar. Ini kan sudah tren ya, Bu, ya, bagi pelajar-pelajar yang udah pada tahu Merdeka Belajar ini. Lanjut dengan adanya Nyonya Menir, Bu, ya. Nah, ini beberapa contoh dari yang mereka daftarkan ini, mereka sudah ada pengalihan, Ibu. Bagaimana tata cara pengalihan hak merek dengan akta notaris? Nah, ini kan karena baru tren ya, Bu, ya. Dahulunya memang bisa dialihkan dengan legalisasi aja. Tata caranya ini ada pengalihan mengenai pewarisan. Itu tadi saya bilang tadi. Pewarisan berarti ada yang pewarisan, ada yang mengenai pengalihan wasiat, ada yang wakaf, ada yang juga hibah, Bu, ya. Ada yang melalui perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di dalamnya. Jadi tanggung jawab notaris itu hanya sepanjang pembuatan aktanya saja. Sedangkan untuk menunjuk siapa orangnya itu tidak boleh notaris. Karena kan sifatnya kita tuh netral ya, Bu, ya. Ini adalah fenomena yang banyak sekali terjadi. Rata-rata penyebabnya itu adalah karena gini, karena merek itu aset,
ya. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya itu merek itu masuk harusnya menjadi aset perusahaan, tetapi suatu didaftarkan jadi pribadi, jadi dia menjadi aset pribadi dia. Dan di situ secara equity nanti dia masuk ke permodalan dia secara pribadi. Nah, ini persoalan luar biasa nih, persoalan aset, persoalan permodalan. Itu terjadi. Ini proses ini peralihan ya dari individu ke PT itu akan notabene nggak ada. Ini susahnya luar biasa. Sebenarnya susahnya kalau ada kemauan, tapi ada nilai ekonomis di situ yang harus dikeluarkan. Royalti ya biasanya. Iya, kalau royalti nanti kita bentuk lisensi. Ini jual beli. Ada nilai. Jual beli. Maksudnya gini nih, misalnya nih bikin perusahaan terus ada merek yang begini, mungkin awal di perusahaan itu baru nol ininya, nol nilai, nol value. Tapi kan nggak tahu untuk perkembangan ke depannya. Dia udah bisa, aku sama Rere, kita bikin ini nih, ya udahlah Kak Rere aja yang daftarin, paling kita kan nggak tahu nih perkembangan ini. Dia masih nol value di awal. Nah, ternyata kedepannya itu berkembang nih merek, udah punya cabang di mana-mana, udah ini. Nah, ini udah terdaftar sama Rere. Sementara mungkin Rere yang pendidikan nama, begini ini. Cuman yang menjalankan bisnis misalnya Muri gitu kan ya. Nah, ini udah berkembang, tahunya ini daftar sama Rere, kan jadi konflik. Iya. Itu jadi makanya kita konsultan haji dengan teman-teman notaris sekarang itu ingin selalu bagaimana aspek kepemilikan hak ini ya kan benar aman ke si pelaku usaha. Karena kita kan pasti punya klien kan, nah ibu-ibu di pelaku usaha nih, ini benar-benar nih hati-hati tentang kepemilikan merek, even itu suami istri. Sering konflik ya Bu ya? Iya, sering konflik. Kami istri sudah naik namanya, sudah banyak uangnya, ternyata punya perbedaan gaya hidup, gaya pandang. Akhirnya sudah kita sudahi saja. Tapi ternyata PT-nya kita mau bisa, mereknya sudah berdaftar dua, gitu kan? Semoga yang kami sampaikan tentunya dua tema ini sebenarnya adalah tema yang besar yang sangat kami sadari itu nggak cukup dengan 3 jam kita. Ini sangat besar sekali. Itu kalau sebenarnya satu materi bulan ini masih banyak tuh lagi tuh halamannya itu, ya kan? Tapi karena udah nggak bisa gitu. Insya Allah nanti kita akan terus mengadakan ya, dan ibu juga karena sudah tahu kantor kami boleh datang berkunjung gitu ya, atau ya kita sharing gitu. Notaris itu adalah mitra kami, nanti kami juga bisa berkunjung ke kantor itu. Oh sangat bisa, sangat bisa kami menerima layanan online, mau konsultasi, mau pengiriman dokumen itu memang ketikanya begitu sekarang yang kami lakukan. Jadi terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih, ya terima kasih juga Bu Reni, Bu Uwi, Bu Rere, ya kan juga mengisi kegiatan ini dan alhamdulillah selesai selama jam 11.30. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mulia. Buat acara ini, alhamdulillah luar biasa. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Yang saya pikir, kalau untuk akta bagi notaris itu hanya untuk
jual beli tanah dan segala macam, ternyata untuk lisensi dan segala macamnya juga menggunakan notaris. Luar biasa banget ya, the best deh. Nama saya Irma Aisyah, usaha saya kerupuk cabai Oma yang berlokasi di Jati Padang. Saya ikut acara hari ini karena untuk menambah ilmu, untuk mendaftarkan merek dari usaha saya juga, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu dari acara hari ini, dan semoga bisa lebih cepat mendaftarkan dan lebih gampang mendaftarkan merek dari usaha saya hari ini. Terima kasih. Saya Yanti, dari Mas Jamin, bidang usaha bandrek. Nah, kita kan ada merek tuh ya, Mas Jamin. Nah, dengan mengikuti kegiatan sosialisasi merek ini, kita jadi tahu bahwa merek itu ternyata bisa berharga banget gitu kan, bisa dijadikan ada value intangible-nya. Nah, kemudian juga merek itu juga pendaftarannya ternyata nggak ribet gitu, walaupun kita harus mengecek banyak hal yang dicek gitu, mereknya segala macam, tapi kayaknya bermanfaat banget deh. Jadi dengan mengikuti acara sosialisasi ini, kita jadi tahu bahwa merek itu bukan hanya sekedar merek dan memang harus didaftarkan gitu. Itu penting banget bahwa merek itu harus didaftarkan. Terima kasih.